Ini ya. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep sinkronisasi proses. Nah, sinkronisasi proses ini adalah salah satu konsekuensi dari sebuah konsep di mana beberapa proses dalam sebuah sistem operasi itu bisa dieksekusi secara konkuren maupun secara paralel. Maka di sini perlu dilakukan yang disebut dengan sinkronisasi proses. Yang pertama nanti akan kita bahas adalah latar belakang masalahnya. Kenapa sih kita perlu membahas mengenai sinkronisasi proses? Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai critical section problem. Apa itu critical section problem? Kemudian yang ketiga, kita akan membahas beberapa solusi sinkronisasi yang bisa kita pakai, mulai dari Peterson solution, kemudian sinkronisasi dengan hardware, mutex, semafor, dan beberapa problem yang lain ya. Kemudian nanti kita akan juga sekilas membahas mengenai beberapa contoh pada sistem operasi, bagaimana mekanisme sinkronisasi itu kemudian bisa diimplementasikan. Oke, baik. Yang pertama kita akan masuk dulu ke latar belakang masalahnya, supaya Anda bisa paham kenapa sih kita butuh sinkronisasi, kita perlu tahu dulu masalahnya apa di sini. Latar belakang yang pertama, beberapa proses atau thread itu bisa bekerja sama dan bisa berbagi atau sharing data. Jadi misalkan contohnya seperti saya sampaikan pada saat materi mengenai thread kemarin, bahwa dua atau lebih thread dalam satu proses yang sama itu bisa berbagi data yang sama. Paling tidak dia bisa berbagi area data section dan juga bisa berbagi area kode atau text section. Kalau data section berarti dua atau tiga lebih thread dalam satu proses yang sama itu bisa berbagi variabel global yang sama. Mereka juga bisa berbagi code base yang sama. Artinya dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan adalah beberapa proses atau thread itu bisa bekerja sama dan juga bisa sharing data. Nah, problemnya apa di sini? Di sini muncul sebuah problem. Problemnya adalah akses yang konkuren pada share data itu kemungkinan bisa menghasilkan inkonsistensi. Jadi misalkan gini, saya punya dua thread gitu ya, atau dua proses. Sementara prosesor di komputer saya itu cuma satu. Berarti kan eksekusinya nanti akan dilakukan secara concurrent. Artinya proses satu, kemudian switch ke proses dua, switch ke proses satu lagi, switch ke proses dua lagi, dan seterusnya. Nah, model eksekusi secara concurrent seperti ini bisa jadi memungkinkan adanya inkonsistensi. Inkonsistensi seperti apa yang saya maksud? Contohnya misalkan begini, saya punya sebuah program. Programnya namanya producer consumer. Jadi ada satu program, oke, atau dua buah program juga boleh, atau satu program dengan dua thread juga boleh ya. Ada proses namanya producer atau thread namanya producer, dan ada thread namanya consumer. Oke, tugasnya producer di sini adalah menambah data atau memproduksi data. Oke, tugasnya konsumer di sini adalah mengurangi data. Oke, jadi ada produsen sama konsumen. Produsen nambah data, konsumen mengurangi data. Atau kalau kita simulasikan, produsen ini mungkin kalau kita simulasikan increment, oke. Kalau konsumen dia decrement. Oke ya. Kemudian di sini kita punya satu variabel yang share, namanya variabel counter. Oke, kalau kita implementasikan kurang lebih seperti inilah kalau kita implementasikan. Oke, saya bisa implementasi pakai satu proses dengan dua thread, satu thread produsen dan satu threadnya konsumen. Kemudian dua thread ini dia mengakses satu variabel global yang sama, yaitu variabel counter. Oke, misalkan jika counternya itu nilainya sama dengan 5, oke, kemudian ketika produser ini dijalankan dan konsumer ini kemudian dijalankan, kira-kira berapa nilai variabel counter setelah satu kali iterasi, atau mungkin setelah paling tidak 10.000 iterasi. Jadi di produsen ini kita iterasi sebanyak 10.000 kali, di konsumen itu juga kita iterasi sebanyak 10.000 kali. Cuman bedanya kalau di konsumen dia increment, kalau di produsen dia decrement. Oke, dua thread ini kemudian kita running. Oke, misalkan nilai counternya awalnya 5, kira-kira berapa nilai counter setelah semua iterasi ini selesai? Oke.
Baik, kita akan mencoba untuk menganalisis bagaimana behavior dari program ini kemudian ketika dia dijalankan. Oke. Oke. Ini nilai counter pada kondisi normal. Yang saya sampaikan pertama ini adalah pada kondisi yang normal ya. Oke, pada kondisi yang normal kita bisa implementasikan perubahan nilai counter pada produsen sama konsumen kurang lebih dengan cara seperti ini ya. Jadi yang terjadi dalam kalau kita compile kemudian diubah jadi bahasa mesin kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan punya satu register. Oke, satu register ini nanti akan menampung nilai dari variabel counter. Oke, kita copy ya. Kemudian di register nanti kita akan jumlahkan register 1 sama dengan register 1 plus 1. Ya. Kemudian counter, nilai variabel counter akan kita ganti dengan nilai register. Oke, nilai counter ini ada di memori, dari memori kemudian dibawa ke register. Oke, registernya dijumlahkan 1, kemudian kalau sudah selesai ditulis lagi ke main memory. Jadinya sekarang counter sama dengan register 1 yang sudah ditambah 1. Itu kalau kita implementasikan di bahasa mesin untuk produsen. Sementara untuk konsumen yang terjadi nanti kita akan punya register yang kedua. Register yang kedua nanti akan mengcopy nilai dari variabel counter. Kemudian register kedua nanti akan mendekremen 1, register 2 sama dengan register 2 min 1. Kemudian nanti akan menulis kembali ke memori. Jadi count sama dengan register 2. Oke, apa yang terjadi secara keseluruhan kalau kemudian ini dieksekusi dalam satu iterasi? Ini satu iterasi ya. Kalau dalam satu iterasi apa yang terjadi? Jika nilai counter awalnya adalah 5, maka ketika produsen sama konsumen ini dieksekusi secara concurrent, maka kira-kira bisa jadi urutan eksekusinya seperti ini. Oke, produsen mengeksekusi, oke. Register 1 sama dengan counter, berarti register 1 nilainya 5. Oke. Kemudian produsen mengeksekusi register 1 sama dengan register 1 plus 1, sehingga register 1 nilainya 6. Kemudian terakhir, produsen mengeksekusi counter sama dengan register 1. Artinya kita set nilai variabel counter yang ada di main memory, kita samakan dengan nilai register 1. Sehingga sekarang variabel counter yang ada di memori nilainya adalah 6. Oke. Kemudian selanjutnya, yang konsumen, kemudian konsumen akan mengeksekusi register 2 sama dengan counter. Dia mengambil nilai counter dari main memory, dimasukin ke register 2. Berarti register 2 nilainya 6. Kemudian selanjutnya konsumen akan mengeksekusi register 2 sama dengan register 2 min 1. Berarti nilai register 2 dikurangi 1. Yang tadinya 6 dikurangi 1 jadi 5. Kemudian yang terakhir, konsumen akan menulis ke main memory. Oke, nilai variable counter diganti dengan nilai dari register 2 saat ini, yaitu nilainya 5. Oke, ini kalau satu iterasi. Oke, pada kondisi normal, model seperti ini akan terus bisa berjalan. Sehingga pada kondisi normal, berapapun jumlah iterasinya, asalkan iterasi antara produsen sama konsumen jumlah iterasinya sama, maka hasil akhirnya pasti akan menghasilkan nilai counter sama dengan 5. Atau nilainya tidak akan pernah berubah. Ini pada kondisi normal. Oke, Pak, ada nggak kondisi yang tidak normal, Pak? Ada. Ada kondisi eksekusi yang memungkinkan nilainya jadi tidak konsisten. Oke. Nah, contohnya gimana? Pendekatannya sama, untuk counter plus-plusnya nanti kalau diimplementasikan dalam bahasa mesin kurang lebih seperti ini. Oke, counter decrementnya juga sama untuk konsumen, nanti ketika diimplementasikan dalam bahasa mesin jadinya seperti ini. Oke, sama persis, tapi ketika dieksekusi bisa jadi akan menghasilkan kondisi yang berbeda. Oke, jadi misalkan counternya sama dengan 5, kemudian produsen sama konsumen juga dieksekusi secara concurrent. Bisa jadi nanti kondisinya seperti ini. Produsen mengeksekusi register 1 sama dengan counter. Artinya, kita mengcopy nilai variabel counter yang ada di main memory, di-copy ke register 1. Berarti sekarang register 1 nilainya 5. Oke. Kemudian produser kemudian melanjutkan eksekusinya ke instruksi yang kedua. Register 1 sama dengan register 1 plus 1. Berarti sekarang register 1 nilainya 6. Oke. Kemudian belum sempat produsen itu menuliskan nilai register 1 ke variabel counter, oke, belum sempat melakukan itu, produsen kena interrupt. Bisa jadi kan, sangat mungkin sekali dia akan kena interrupt berdasarkan sebuah algoritma scheduling tertentu, misalkan karena dalam sebuah komputer itu yang running bukan cuma 2 thread ini,
atau bukan cuma dua proses ini, maka bisa jadi prosesor akan terkena interrupt sehingga eksekusinya dihentikan sementara. Oke, padahal di sini produsen belum sempat menuliskan nilai register 1 ke variabel counter yang ada di main memory. Karena dia kena interrupt, bisa jadi eksekusi selanjutnya bukan produsen lagi, tapi konsumen. Oke, kemudian thread atau proses konsumen ini dieksekusi karena di switch ya. Kemudian nilai dari variabel counter yang ada di main memory itu di-copy ke register 2. Ingat, nilai variabel counter itu belum diubah oleh produsen. Oke, produsen baru merubah nilai di registernya dia. Oke, jadi di main memory belum berubah, sehingga register 2 itu membaca nilai counternya itu bukan 6, tapi nilai counternya adalah 5. Oke, kemudian dilanjutkan eksekusinya, konsumen kemudian mendekremen registernya 1, berarti register sama dengan register main 1, sekarang nilai register 2 sama dengan 4, kemudian produsen mengeksekusi. Karena dia konsumennya juga kena interrupt, kemudian pindah ke produsen. Kemudian produsennya mengeksekusi, karena tadi sudah selesai pada baris kedua, sekarang tinggal baris ketiga. Pada baris ketiga dilakukan penentuan nilai counter. Jadi nilai counternya diset dengan register 1. Sehingga sekarang nilai counternya sama dengan 6. Oke, kemudian switch ke konsumen. Konsumen tinggal instruksi yang ketiga, dia juga sama, ngeset nilai counternya menjadi register 2. Berarti dengan kata lain, sekarang nilai counter, variabel counter yang ada di memori, nilai akhirnya adalah 4. Atau bisa jadi 6, tergantung siapa yang selesai belakangan, atau siapa yang mengubah nilainya paling akhir. Jadi bisa 4 atau bisa 6. Padahal seharusnya nilai akhirnya adalah 5. Baik, di program ini nanti kita akan coba untuk membuktikan konsep kondisi yang tadi, inkonsistensi tadi, kita akan coba buktikan dengan menggunakan sebuah program dengan 2 thread, ada threadnya produsen dan ada threadnya konsumen. Di threadnya produsen kita akan iterasi sampai 10.000 kali, di threadnya konsumen kita juga akan iterasi sebanyak 10.000 kali. Di produsen kita akan increment 1, sementara di konsumen kita akan decrement 1. Oke, programnya kurang lebih seperti ini, kemudian nanti kita akan coba running ya. Kita akan mencetak nilai sebelum thread-nya dijalankan dan sesudah thread-nya dijalankan. Oke, dengan nilai default, variabel CTR-nya nilainya 500. Oke, pertanyaannya harusnya dalam kondisi normal, ketika nilai awalnya 500, kemudian kita jalankan 2 thread ini, harusnya hasil akhirnya adalah 500 juga. Karena jumlah iterasinya sama. Yang satu plus, yang satu minus, berarti harusnya saling menegasikan sehingga nilai akhirnya harusnya 500 juga. Tapi apa yang terjadi kalau kita running? Kita akan coba buka terminalnya, kemudian kita coba execute ya. C, test condition, no, condition. Dan kita pakai library pthread. Oke, kemudian kita running ya, test condition. Oke, normal. Oke, 500. Nah, ini mulai nggak normal ya. 500 minus 6.164. 500 minus 4.294. 500 minus 3.000 sekian. 500 minus 65444. 500 normal ya. 500 min 65.000 dan sekian-sekian. 500 kemudian 5.954 dan seterusnya. Ya, normal. Ini normal. Ini enggak normal. Ini normal. 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 Masih tetap normal. Ini sudah mulai enggak normal. Jadi ada inkonsistensi nilai di sini. Padahal harusnya kalau kita bikin program seperti ini nilainya harusnya tetap 500. Baik. Saya kembali ke slide. Oke, nah kondisi seperti ini disebut dengan race condition. Kondisi seperti ini disebut dengan race condition. Jadi kondisi inkonsistensi antara dua proses atau dua thread yang mengakses satu variabel yang sama itu disebut dengan race condition, inkonsistensinya. Oke, jadi race condition adalah sebuah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi share data secara bersamaan. Contohnya tadi saya punya variabel yang shared, variabel global, itu ketika diakses bersamaan antara dua thread atau dua proses, itu bisa menghasilkan kondisi yang inkonsisten.
Oke, nah untuk mencegah terjadinya race condition ini, maka proses yang concurrent seperti tadi ya, atau thread yang concurrent itu harus disinkronisasi. Oke, ini kenapa pentingnya kita membahas mengenai sinkronisasi untuk menghindari kondisi yang disebut dengan race condition. Dan contoh sederhana tadi itu tidak hanya terbatas di situ ya. Contoh yang mungkin lebih kompleks lagi ketika teman-teman nanti bekerja dengan database. Umumnya kalau database server sekarang, baik itu MySQL, Postgre, Oracle, dan seterusnya, itu punya mekanisme logging. Oke, jadi misalkan saya ambil contoh kasus, misalkan ada 2 mahasiswa yang lagi mau rebutan 1 slot kelas di KRS. Jadi slot kelasnya tinggal 1. Oke, jadi di antara misalkan kapasitasnya 45 mahasiswa, sekarang udah keisi 44, berarti tinggal 1 slot aja. Nah, ada 2 orang mahasiswa ini yang KRS pada saat yang bersamaan. Oke, mereka ngeklik ambil kelas pada saat yang bersamaan. Request-nya dikirimkan kebetulan juga pada saat yang bersamaan dan tiba pada saat yang hampir bersamaan juga. Nah, ini kalau tidak ada mekanisme sinkronisasi, maka bisa jadi 2 orang ini merasa dapat kelas semua. Padahal yang dapat kelas cuma 1 orang. Oke, nah itu kondisi yang disebut dengan race condition. Nah, ini kondisi yang sangat penting sekali untuk dipahami karena kondisi seperti ini sangat sering untuk terjadi. Oke, nah di bagian selanjutnya kita akan membedah lebih dalam mengenai penyebab terjadinya race condition ini dengan membahas mengenai suatu kondisi yang disebut dengan critical section problem. Oke, jadi apa itu critical section problem? Jadi sebagai gambaran sebuah sistem itu mempunyai n proses yang saling berbagi atau share data. Contohnya tadi di contoh yang saya berikan tadi mungkin ada 2 thread ya, maaf, 2 thread yang saling sharing satu variabel global yang sama. Nah, setiap proses itu punya segmen kode yang disebut dengan critical section, di mana share data itu diakses. Jadi critical section itu adalah bagian dari kode program di mana share data itu diakses. Contohnya, ketika tadi saya punya 2 thread, ada threadnya produsen sama konsumen. Oke, di 2 thread itu ada bagian kode yang mengakses critical section. Oke, atau bagian kode yang mengakses share data. Yang itu kita sebut sebagai critical section. Dalam hal ini ketika dia mengakses variabel global namanya counter. Maka dia akan masuk ke dalam bagian program yang disebut dengan critical section. Oke, nah problemnya apa? Problemnya adalah ketika satu proses itu menjalankan critical section-nya, maka harusnya proses yang lain tidak boleh mengakses critical section-nya. Atau dengan kata lain, kalau contohnya produsen sama konsumen tadi, ketika produsen mengincrement variabel counter, maka si konsumen nggak boleh mengakses variabel counter dulu. Sampai kapan? Sampai variabel counternya itu selesai diakses. Baik untuk satu iterasi maupun untuk iterasi berikutnya. Oke, nah itu namanya critical section problem. Nah, sinkronisasi itu tugasnya adalah menjamin bahwa ketika sebuah proses itu mengakses critical section-nya, maka proses lain tidak boleh mengakses critical section-nya. Jadi intinya sinkronisasi itu. Jadi kalau produsen lagi mengakses variabel counter, konsumen nggak boleh mengakses variabel counter. Intinya begitu sinkronisasi. Oke, nah solusi dari sinkronisasi ini harus memenuhi 3 syarat. Jadi solusi apapun dari sinkronisasi untuk mengatasi critical section problem ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi ketika sebuah proses atau thread, misalkan saya kasih nama thread PI ya, ketika sebuah proses PI itu mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section-nya. Itu kondisi yang pertama, harus terpenuhi. Jadi kalau produsen mengakses variabel counter, konsumen nggak boleh mengakses variabel counter. Itu kondisi yang pertama. Oke, kemudian kondisi atau syarat yang kedua adalah progres. Oke, jadi progres ini jika tidak ada proses yang mengeksekusi critical section-nya, dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka pemilihan proses yang akan memasuki critical section berikutnya tidak boleh ditunda tanpa batas. Oke, maksudnya gimana, Pak? Artinya gini, kalau misalkan tadi
Aturan yang pertama kan mutual exclusion ya. Aturan yang pertama adalah ketika sebuah proses itu mengakses critical section-nya, maka proses lain tidak boleh mengakses critical section-nya. Itu aturan yang pertama. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, apakah si produsen tadi boleh selamanya melarang konsumen untuk mengakses variable counter? Oke, pertanyaannya itu. Ternyata jawabannya tidak boleh seterusnya. Oke, ini yang dimaksud dengan kriteria yang kedua yang disebut dengan progress. Jadi kalau produsen sudah selesai dengan variable counter, maka konsumen tidak boleh dihalangi untuk mengakses variable counter. Itu maksudnya kriteria yang kedua yaitu progress. Oke, kemudian kriteria yang ketiga yang disebut dengan bounded waiting. Jadi bounded waiting ini artinya ada batasan waktu tunggu. Jadi konsumen ini tidak selamanya menunggu produsen. Jadi harus ada pergiliran antara produsen sama konsumen. Jadi konsumen nggak boleh menunggu terus untuk mengakses variabel counter, atau juga sebaliknya, produsen juga nggak boleh memakai variabel counter atau mengakses variabel counter terus-menerus tanpa memberikan hak aksesnya ke si konsumen. Oke, jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa solusi sinkronisasi apapun itu harus memenuhi 3 kondisi ini. Yang pertama harus mutual exclusion, yang kedua harus progress, dan yang ketiga harus bounded waiting. Oke. Baik, nah di bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa solusi yang berkaitan dengan sinkronisasi. Kita mulai dengan solusi yang paling sederhana yang disebut dengan Peterson solution. Jadi bagaimana Peterson solution bekerja? Ini adalah solusi sederhana sinkronisasi 2 proses, yaitu proses PI dan proses PJ. Oke, diasumsikan instruksi load dan store ini bersifat atomik. Jadi kita asumsikan instruksi load dan store di assembly itu di sini diasumsikan bersifat atomik atau tidak bisa diinterupsi. Asumsinya ya. Kemudian 2 proses ini berbagi 2 variabel, yaitu variabel turn dan variabel flag. Oke, variabel turn sama variabel flag. Oke, nah variabel turn ini menunjukkan proses mana yang masuk critical section. Oke, jadi kalau turn-nya 1 ya berarti proses 1, kalau turn-nya 2 ya berarti proses 2. Oke, kemudian array flag ini menunjukkan bahwa sebuah proses itu siap mengeksekusi critical section. Kalau flag I-nya true berarti proses I itu siap masuk critical section. Kalau flag J sama dengan true berarti proses J itu siap masuk critical section. Oke ya. Nah, bagaimana Peterson solution ini bekerja? Oke, kurang lebih pseudocode-nya seperti ini ya. Jadi do kemudian while, oke, atau mungkin Anda bisa pakai iterasi for dengan batas tertentu ya. Kemudian di sini tadi kita punya 2 variabel yang shared ya, yaitu flag dan juga turn. Flag ini menunjukkan, ini dia binary ya, array of binary, dia menunjukkan apakah sebuah proses itu siap untuk masuk ke critical section atau tidak. Kemudian J itu menunjukkan, turn itu menunjukkan apakah sebuah proses itu sudah siap masuk atau sebuah proses itu gilirannya untuk masuk ke critical section. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian kalau ini dijalankan, misalkan flag I sama J-nya, kemudian kita kasih nilai true. Oke, kemudian turn-nya kita set nilainya menjadi J. Oke, maka ketika turn-nya sama dengan J, kemudian flag I-nya sama dengan true, dan flag J-nya sama dengan true, maka yang terjadi adalah while flag J, kemudian N, turn sama dengan J. Jadi 2 kondisi ini harus terpenuhi ya. Jadi sebuah proses itu bisa masuk ke critical section-nya, asalkan gilirannya dia, gilirannya dia, dan flag-nya dia itu true. Contoh ya, di sini misalkan turn-nya sama dengan J. Apakah flag J-nya true? Flag J-nya true. Kemudian apakah turn-nya sama dengan J? Turn-nya sama dengan J. Maka di sini dia akan masuk while. Nah, while di sini Anda perlu ingat bahwa di sini ada titik koma. Artinya apa? Ketika 2 kondisi ini true, maka dia akan terjebak pada kondisi while yang ada di sini. Jadi dia akan terjebak kondisi while di sini sehingga sebuah proses itu tidak bisa masuk ke
critical section-nya. Oke. Karena apa? Karena dia terjebak pada while yang sifatnya true di sini, infinite. Oke, sehingga proses lain itu bisa mengakses critical section-nya. Misalkan PI ini bisa mengakses critical section-nya, kemudian flag I-nya diubah jadi false, sehingga ketika masuk ke J, flag I-nya J jadi false, kemudian flag turn-nya itu berubah menjadi turn-nya J. Gitu ya. Intinya yang dilakukan di sini adalah menahan supaya proses J itu nggak masuk ke critical section-nya ketika proses I masuk ke critical section-nya. Oke, itu Peterson solution ya. Dengan cara seperti ini, dia memenuhi 3 kaidah ya, mutual exclusion, kemudian progress, dan juga bounded waiting. Oke, itu solusi Peterson. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua bisa menggunakan sinkronisasi dengan hardware. Oke, nah sinkronisasi dengan hardware ini sebenarnya intinya sama. Gimana caranya kita bisa menahan supaya sebuah proses itu tidak masuk ke critical section ketika ada proses lain yang sedang mengeksekusi critical section-nya. Oke, ada 2 pendekatan, ada test and set dan juga ada pendekatan swap. Oke, nah ini contohnya dengan menggunakan locking ya. Jadi misalkan di sini ada do sama while, kemudian acquire lock. Jadi si proses itu ngambil lockingnya, kemudian dia bisa masuk critical section-nya. Kalau sudah selesai, dia akan release lock, lalu kemudian dia akan masuk ke bagian yang bukan critical section. Sehingga proses lain itu boleh acquire lock, kemudian ambil critical section-nya, kemudian release lock, dan juga mengeksekusi instruksi yang lain. Oke, nah ini contohnya dengan test and set ya, kurang lebih juga sama. Jadi kalau dia dapetin lock-nya, maka test and set-nya nilainya akan true ya. Oke, kalau dia nilainya true maka dia akan ditahan di while-nya. Kalau sudah nilainya jadi false maka dia bisa mengakses critical section-nya. Apa yang dilakukan di test and set, dia akan ngecek di sini ada boolean namanya lock ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel sementara. Oke, kemudian lock-nya akan di set true. Oke, kemudian dia akan return variabel RV. Jadi kalau RV-nya dia udah true, berarti dia akan masih true. Tapi kalau kemudian log-nya udah dirilis sama proses yang sedang mengakses critical section-nya, maka log-nya akan bisa berubah menjadi false. Kalau berubah jadi false, maka di sini RV-nya jadi false, kemudian log-nya diubah jadi true, RV-nya dia akan diubah menjadi false. Jadi cuma merubah nilai true sama false aja di sini. Oke, kalau udah selesai log-nya diubah jadi false. Ya. Oke, nah ini contohnya instruksi test and set. Nanti teman-teman bisa membaca lebih detail lagi di textbook bagaimana mekanisme test and set ini kemudian berjalan ya. Kemudian ada mekanisme namanya swap, ini juga kurang lebih sama ya. Oke, dia kurang lebih juga sama, log sama key-nya kemudian dipertukarkan. Oke, baik. Nah ini contoh penerapan bounded waiting dengan menggunakan test and set ya. Ini mungkin lebih kompleks lagi. Kemudian pendekatan berikutnya kita bisa menggunakan namanya mutex lock. Jadi mutex lock ini yang disediakan oleh sistem operasi. Nanti akan saya demokan di bagian selanjutnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan mekanisme mutex lock ini di thread. Nah, mutex ini dia menyediakan 2 fungsi dasar, ada acquire lock dan ada release lock. Oke. Nah, ini contohnya acquire lock-nya, kemudian ini release lock-nya. Ini fungsi acquire dan ini fungsi release. Jadi konsepnya sama ya. Kalau misalkan proses 1 itu mau masuk critical section-nya, dia akan ngecek apakah lock-nya itu sedang dipakai oleh proses lain atau tidak. Kalau sedang dipakai oleh proses lain, maka dia nggak boleh masuk ke critical section-nya. Oke, dia akan tertahan di while-nya. Oke, konsep seperti ini namanya busy waiting. Oke, kalau sudah selesai, maka kemudian dia bisa mengakses critical section-nya, kemudian kalau sudah selesai baru kemudian bisa di-release. Oke, mungkin kalau kita analogikan sama seperti ada dua orang ya, mangkoknya ada dua orang, mangkoknya ada dua, tapi sumpitnya cuma ada 1 pasang. Oke, sumpitnya cuma ada 1 pasang, berarti kan harus dipakainya secara bergantian, gitu ya. Pakainya secara bergantian. Berarti ketika 1 orang itu pegang sumpit, maka orang yang lain itu nggak bisa pegang sumpitnya. Sampai kapan? Sampai orang yang pegang sumpitnya nanti akan merilis lock-nya.
Nah, apa yang dilakukan sama orang yang lagi nggak pegang sumpit? Yang dilakukan adalah dia menunggu. Oke, tapi menunggunya di sini adalah menunggu dengan menggunakan while. Oke, kalau menggunakan while berarti dia menggunakan resource-nya CPU. Maka kondisinya disebut dengan busy waiting. Oke, tuh. Nah, apakah kelemahan mutex dan sinkronisasi dengan hardware? Kelemahannya adalah pada saat critical section itu di-lock oleh sebuah proses, maka proses lain itu melakukan busy waiting. Oke, apa yang dimaksud dengan busy waiting? Kalau busy waiting berarti dia akan menunggu dengan cara looping terus-menerus sampai lock-nya dilepas. Jadi contohnya ini ya, ini kalau belum dirilis, berarti available-nya dia false. Oke, kalau while not false atau while true, berarti dia akan berhenti di while-nya ini. Ingat di sini while-nya tidak masuk ke scope-nya ini ya, tapi while-nya di sini ditahan dengan titik koma. Artinya apa? Di situ dia sifatnya busy waiting, dia akan nge-lock di situ. Oke, kemudian kalau sudah selesai available-nya akan diubah jadi false, kemudian release lock. Oke, kalau release lock berarti available-nya diubah jadi true. Seperti ini ya. Jadi intinya kelemahannya dengan menggunakan metode mutex di sini adalah while-nya di sini ditahan dengan while true, sehingga konsekuensinya dia akan terjadi busy waiting di situ. Oke. Nah, kondisi seperti ini disebut juga dengan spin lock ya. Nah, ini kenapa menjadi sebuah kelemahan dari metode mutex? Karena kalau sebuah proses itu melakukan busy waiting, maka dia masih masuk ke fase eksekusi CPU, atau paling tidak dia masuk ke fase ready. Sehingga dia tetap akan dijadwalkan untuk dieksekusi oleh CPU. Padahal yang dilakukan oleh dia itu sebenarnya dia hanya menunggu saja. Oke, menunggu apa? Menunggu proses lain melepaskan lock-nya. Sehingga kalau terlalu banyak proses yang busy waiting, maka resource CPU juga tidak akan terpakai untuk eksekusi yang bermanfaat, gitu ya. Jadi sama seperti kalau Anda lagi nunggu sumpit tadi, Anda nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak Anda tinggal ngerjain pekerjaan yang lain atau nggak Anda tinggal tidur ya, tapi Anda menunggu. Nah, menunggu itu kan Anda menggunakan waktu Anda atau menggunakan resource Anda. Nah, ini kondisi yang disebut dengan busy waiting. Nah, ada pendekatan sinkronisasi yang tidak menggunakan busy waiting, yaitu pendekatan namanya semafor. Oke, jadi kalau pendekatan semafor ini dia ada dua fungsi yang dipakai di sini, ada fungsi wait sama fungsi signal. Oke, jadi fungsi wait di sini dia akan decrement 1, kemudian fungsi signal dia akan menambah 1. Oke, nah di sini ada dua jenis, ada counting semafor dan ada binary semafor. Kalau counting semafor berarti nilai integer S-nya tidak terhingga. Kalau binary semafor nilai variabel S-nya dia hanya 2 ya, kalau enggak 0 ya 1. Oke, nah ini contohnya yang binary semafor ya. Yang binary semafor, misalkan kita inisialisasi S-nya sama dengan 1. Nanti akan ada dua fungsi wait sama fungsi signal. Ketika udah manggil fungsi wait dan diizinkan, dia akan masuk ke critical section-nya. Kalau nggak diizinkan, dia akan berhenti di sini. Oke, kemudian kalau udah selesai critical section-nya, dia akan ngerilis signal, sehingga critical section-nya itu boleh diakses oleh proses lain. Oke, baik, kita akan coba bedah lebih dalam ya. Nah, untuk mengimplementasikan semafor ini ada dua operasi atau ada dua sistem call sederhana yang akan dipakai ya. Ada sistem call atau fungsi block dan ada fungsi wake up. Oke, jadi fungsi block ini menghentikan sementara proses yang memanggil. Jadi kalau sebuah proses itu memanggil fungsi block, maka state-nya akan berubah dari running menjadi waiting. Oke, sementara kalau dia ada proses lain yang memanggil fungsi atau sistem call wake up, maka dia akan dibangunkan atau state-nya akan berubah dari waiting menjadi ready atau menjadi running kembali. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan ada dua proses atau dua thread. Proses 1 sama proses 2. Proses 1 memanggil fungsi wait S. Oke, S-nya ini kita inisialisasi. S-nya nilainya S.value-nya nilainya 1. Oke, kita inisialisasi ya karena resource yang mau di-share itu 1. Jadi dia manggil fungsi wait. Oke, parameternya adalah S. Kemudian dicek. Kalau nilai variabel S-nya itu kurang dari sama dengan 0,
Oke, maka dia akan menambahkan dirinya ke sebuah queue, ada queue namanya SQ. Oke, dia akan menambahkan dirinya sendiri, kemudian dia akan manggil sistem call block. Kalau dia manggil sistem call block, berarti dia akan berubah state-nya dari running menjadi waiting. Oke, atau kalau misalkan value dari S-nya itu lebih dari 0, misalkan 1 atau 2, maka value dari S-nya akan didekrement 1. Dan dia tidak masuk ke blok. Oke ya, ini cuma ngecek aja. Oke, contoh ya. Misalkan di sini ada dua proses 1 sama proses 2. Sekarang value dari S-nya sama dengan 1. Value S-nya 1. Oke. Kemudian misalkan proses 1 duluan yang dieksekusi. Masuk do, kemudian masuk while, pakai pen aja, pakai do, kemudian masuk ke fungsi wait. Kemudian masukkan nilai variabel S. Oke, yang perlu Anda ingat, value dari S-nya sekarang 1. Oke, value S-nya 1, kemudian masuk ke sini, kemudian dicek. Jika value S-nya kurang dari sama dengan 0, maka masuk ke sini, kalau else masuk ke sini. Kita tahu bahwa nilai variabel S-nya di sini masih 1, sehingga nggak masuk ke if, tapi masuk ke else. Maka yang terjadi adalah nilai variabel S, value dari S itu kita dekrement 1. Sehingga sekarang S-nya nilainya 0. Oke, S-nya 0. Oke, kemudian masuk ke critical section. Proses 1 masuk ke critical section. Nggak ada masalah. Oke. Nah, ketika proses 1 itu masuk ke critical section, kemudian proses 1 kena interrupt. Dia kena interrupt. Sehingga eksekusinya pindah ke proses 2 misalkan. Oke, proses 2 juga sama, mulai dari do. Oke, kemudian dia manggil fungsi wait. Oke, ketika proses 2 manggil fungsi wait, apa yang terjadi? Kita cek di sini. Dia akan manggil fungsi wait. Pertama dicek, apakah value-nya kurang dari sama dengan 0. Tadi kita tahu bahwa value sebelumnya oleh proses 1 sudah didekrement 1, sehingga sekarang nilainya jadi 0. Berarti dicek, apakah value-nya kurang dari sama dengan 0? Iya. Maka karena dia kurang dari sama dengan 0, maka dia akan menambahkan dirinya sendiri ke queue. Jadi proses 2 akan menambahkan dirinya sendiri ke queue. Oke, ada queue. Oke, kemudian dia akan memanggil fungsi block. Kalau sebuah proses memanggil fungsi block, maka state-nya akan berubah dari running, seketika itu juga dia akan berubah menjadi waiting. Seolah-olah dia menunggu akses I/O. Oke, seolah-olah dia menunggu akses I/O. Sehingga otomatis eksekusinya akan berhenti di sini sementara. Oke, akan sementara berhenti di sini sehingga dia tidak bisa masuk ke critical section-nya. Dia nggak boleh masuk ke sini. Oke, sampai kapan? Sampai kemudian proses 1 itu selesai mengakses critical section-nya, kemudian dia memanggil fungsi signal. Apa yang dilakukan di sini? Kalau dia memanggil fungsi signal akan dicek. Kalau value-nya kurang dari sama dengan 0, oke, yang sekarang memang nilainya kurang dari sama dengan 0, maka dia akan menghapus semua proses dari QSQ, kemudian dia akan memanggil fungsi wake up. Jadi proses 1 akan memanggil fungsi wake up. Yang di wake up siapa? Yang di wake up adalah semua proses yang ada di queue. Contohnya dalam konteks ini, tadi kita punya proses 2 yang ada di SQ. Kemudian ini akan kita bangunkan semuanya. Sehingga kalau sudah dipanggil fungsi wake up, maka proses 2 ini nanti akan berubah state-nya dari waiting menjadi ready, sehingga dia siap untuk dijadwalkan eksekusinya. Sehingga kalau dia dijadwalkan eksekusinya, dia akan manggil fungsi wait, dia bisa mengakses critical section, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini, maka proses 1 sama proses 2 itu tidak bisa mengakses critical section pada saat yang bersamaan. Kalau saya analogikan dengan sumpit tadi ya, kalau teman Anda lagi pakai sumpit, kemudian lagi makan, maka Anda nggak nunggu. Anda nggak nunggu teman Anda, tapi Anda tidur. Ya kalau tidur kan nggak ngelakuin apa-apa ya. Anda tidur dan Anda minta tolong ke teman Anda, kalau sudah selesai sumpitnya, minta tolong dibangunin. Oke, jadi kalau tidur itu dianalogikan seperti sistem call block, kemudian wake up itu dianalogikan seperti ketika teman Anda membangunkan Anda dari tidurnya. Oke, nah ini kurang lebih implementasi semafor. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mencegah sebuah proses atau dua buah proses atau dua buah thread
mengakses sebuah critical section pada saat bersamaan tanpa menggunakan spin lock atau tanpa menggunakan busy waiting. Kenapa nggak butuh, Pak? Karena di sini sebuah proses yang nggak boleh masuk critical section-nya, dia akan ditidurkan sementara, dalam tanda kutip ya, ditidurkan sementara atau fasenya diubah menjadi fase waiting. Sehingga kalau waiting tidak akan mungkin untuk dijadwalkan untuk dieksekusi. Oke. Oke. Nah, semafor ini juga bukan tanpa masalah ya, atau mungkin juga metode yang lain juga bukan tanpa masalah ya. Tapi ada satu masalah di sini yang disebut dengan deadlock. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan minggu depan ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan deadlock? Deadlock di sini adalah ada 2 atau lebih proses yang menunggu tanpa kepastian suatu event dapat disebabkan oleh satu proses yang sedang menunggu. Intinya begini. Deadlock itu adalah ketika 2 buah proses atau 2 buah thread itu saling menunggu resource yang sedang dipegang oleh proses yang lain. Oke, contohnya ya, contohnya di sini. Di sini ada 2 resource, namanya S sama Q. Oke, jadi kalau dianalogikan pakai sumpit tadi, sekarang sumpitnya ada 2 ya. Tapi dua-duanya ini sama-sama dibutuhkan sama orang lain gitu ya. Mungkin saya ganti aja, bukan 2 sumpit ya. 1 sumpit, 1 kerupuk, gitu ya. 1 sumpit, 1 kerupuk. Oke. Orang yang pertama itu pegang sumpit. Orang yang kedua pegang kerupuk. Oke. Orang pertama itu nggak bisa makan kalau nggak pakai kerupuk. Oke. Orang kedua nggak bisa makan kalau nggak pakai sumpit. Oke. Maka terjadi 2 orang itu sama-sama mengantri atau sama-sama menunggu resource yang dipegang oleh proses lain atau dipegang oleh orang lain. Sehingga di sini terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan deadlock. Kalau kita analogikan atau kita tuliskan dalam sebuah fungsi seperti ini ya. Jadi P0 manggil fungsi wait untuk resource S, P1 manggil fungsi wait untuk resource Q. Artinya apa? Resource S dipegang sama proses 0, resource Q dipegang oleh proses 1. Proses 0 dia akan, karena dia menginginkan resource-nya Q, maka dia panggil wait Q. Dia mau mengakses Q. Proses 1 juga sama, dia pengen mengakses resource atau critical section S. Maka jadi seperti ini. Maka dia akan, di sini dia akan waiting, proses 1 di sini juga akan waiting. Jadi 2 proses nanti akan terjebak pada kondisi sama-sama waiting. Akhirnya dua-duanya sama-sama nggak bisa melanjutkan eksekusi. Kondisi seperti ini disebut dengan deadlock. Sama dengan analogi tadi, orang pertama butuh kerupuk, orang kedua butuh sumpit. Sama-sama saling dipegang sendiri-sendiri. Sehingga dua-duanya sama-sama nggak ada yang bisa makan. Karena saling menunggu resource yang dimiliki oleh orang lain. Oke, nah, kondisi ini disebut dengan deadlock. Dan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, nah di bagian selanjutnya ini mungkin saya sampaikan sekilas saja beberapa permasalahan klasik pada sinkronisasi. Ada yang disebut dengan bounded buffer, ada yang disebut reader-writer, dan ada yang disebut dengan dining philosophers. Nanti bisa Anda baca lebih detail di textbook ya. Kemudian ini Anda bisa juga baca di section 5.8. Mungkin tidak kita masukkan di ujian ya untuk yang monitor. Oke, nah ini sinkronisasi pada beberapa sistem operasi ya. Kalau di Linux dia punya mekanisme semafor, spin lock maupun mutex ya. Jadi spin lock atau mutex dia juga punya mekanisme seperti itu. Kemudian di Solaris juga sama, dia juga punya mutex dan juga punya semafor ya. Oke, baik. Mungkin yang terakhir saya akan coba demokan ke teman-teman penggunaan mutex di thread ya. Kalau tadi di sini ini tanpa mutex, Anda bisa tahu bahwa hasilnya jadi tidak konsisten ya. 500 kemudian jadi -173, kadang-kadang juga nilainya konsisten. Kadang-kadang nilainya berubah dan seterusnya. Oke, terjadi inkonsistensi di sini. Nah, kita bisa menerapkan kalau di thread-nya di Linux atau di Mac ya, pakai pthread kita bisa menerapkan namanya mutex lock. Oke, jadi di sini pthread mutex t kita bisa panggil 2 fungsi ya, lock sama unlock. Oke, kalau saya mau masuk critical section, jadi ini critical section ya. Akses terhadap shared variable ini masuk ke critical section. Oke, ini juga critical section.
Sehingga kalau masuk ke critical section, maka harus di lock dulu, kalau udah selesai harus dirilis locknya. Oke, kita di sini pakai mutex ya. Kemudian kita compile ya. Si main o mutex log, kemudian main lp thread. Oke, kemudian kita jalankan mutex log. Ya, 500, 500, 500. Ya, konsisten ya nilainya ya. Oke, nggak berubah nilainya. Oke, kenapa seperti itu? Karena memang di sini udah kita lock. Jadi sebelum produsen mengakses counter sama dengan counter plus 1, ini kita lock. Kalau udah selesai, locknya dirilis. Konsumen juga sama. Sebelum masuk ke counter sama dengan counter min 1, dia lock. Kalau udah selesai, locknya kemudian dirilis. Oke, jadi acquire, release, acquire, release. Ini kalau kita pakai teks ya. Oke. Baik. Kurang lebih seperti ini untuk materi kita hari ini.